Shalom saudara, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kapan waktunya saudara menyaksikan video ini? Sampai berjumpa lagi di dalam program sebuah perenungan. Berbicara adalah sebuah kegiatan yang lazim kita lakukan. Benar saudara? Tidak hanya sebatas yang banyak berbicara itu hanya seorang guru, ya, seorang manajer dalam bidang pemasaran, lalu seorang public relation, dia seorang host atau pembawa acara. Saudara, bahkan seseorang yang bekerjanya tanpa atau jarang berbicara pun dia pasti akan berbicara. Contohnya siapa? Contohnya penjaga pintu tol. Ya saudara, dia hanya mengawasi, mungkin ada masalah atau ada yang nggak bawa tongkat untuk ngetep, dia akan membantu. Tapi di satu waktu pasti dia akan berbicara. Nah, saudaraku, mengenai hal berbicara, bagi pribadi yang lahir pada tahun 1950, ya awal tahun 50 hingga tahun 80, mereka akan memiliki pengalaman beragam, mulai dari tahun mereka lahir hingga sekarang di tahun 2020 dalam hal gaya berbicara, saudara. Ya, macam-macam kata dan trennya. Ada berbagai gaya bicara dan ada rupa kata-kata yang menjadi tren dan gaya dari masa ke masa. Ada berbagai kata yang diambil dari wilayah tertentu atau yang disadur dari bahasa asing yang kemudian menjadi bahasa yang diucapkan dalam pembicaraan secara nasional di negeri ini. Dan juga mungkin ada bahasa prokem gitu ya, ada bahasa pergaulan, macam-macam. Namun kita tidak akan membahas ya beraneka ragam kata dan trennya. Yang kita akan renungkan pada saat ini adalah mengenai berbicara yang diinginkan oleh Tuhan. Berbicara yang diinginkan oleh Tuhan. Berbicara dengan memperkatakan perkataan-perkataan yang Tuhan inginkan, yaitu perkataan-perkataan yang benar, saudara. Itulah yang akan kita renungkan. Rasul Petrus menulis tentang bagaimana seharusnya perkataan yang benar itu keluar dari mulut seorang percaya. Jadi tidak asal bicara. Perhatikan baik-baik, firman Allah berkata demikian di dalam 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jika ada orang yang berbicara, setiap hari kita berbicara kepada banyak orang. Entah berapa kata kita ucapkan setiap harinya. Bagaimana dengan gaya pembicaraan kita? Bagaimana dengan kebiasaan kita di dalam bertutur kata? Bagaimana dengan kita punya perkataan pembicaraan sehari-hari meskipun dengan orang terdekat kita? Ya, mari kita coba introspeksi, kita periksa diri kita. Apakah kita tergolong pribadi yang hati-hati dalam berbicara? Ini nih yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, kita hanya berbicara, kita hanya memilih kata-kata yang benar-benar memperlihatkan kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kalau kita adalah ciptaan baru. Saudara, ciptaan baru memang dituntut meninggalkan kebiasaan yang lama. Kalau dulu kita punya kebiasaan yang lama, berkata sembarangan, sekarang tidak lagi. Nah, saudara,
Kita hanya berbicara dengan memperkatakan hal yang benar. Itu orang yang benar-benar sudah tahu posisinya. Atau kita tergolong dengan orang yang sembarangan berbicara. Kita mengikuti tren yang ada. Tahun segini tren pembicaraannya A, kita bicara A. Tahun segini tren pembicaraannya B, kita ikutan B. Tahun-tahun sekarang ini ada kata-kata yang sering diucapkan oleh anak-anak muda. Kita juga ikut-ikutan. Dari yang bermakna hingga yang tidak memiliki arti apa-apa, itu keluar dan diperkatakan oleh lidah mulut kita. Nah, itu contoh dari orang yang belum tahu posisinya siapa. Ya, saudara. Kemudian Daud menulis di dalam Mazmur pasal 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Yakobus di dalam Yakobus 3 ayat 6 dan ayat 8 mengatakan, lidah itu seperti api, sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Sampai begitunya, saudara. Ya, jadi mari kita periksa. Apakah selama ini kata-kata yang kita lontarkan, tutur kata yang keluar dari mulut kita, itu benar-benar kehendak Tuhan, atau hanya sekedar lewat begitu saja? Mulailah kita lakukan kebiasaan yang baru. Jangan asal berbicara, saudaraku. Bicarakan perkataan-perkataan yang benar. Hal yang membangun. Jangan yang kosong yang tidak punya arti apa-apa. Apalagi perkataan yang negatif. Itu haram bagi orang percaya. Itu hal yang sangat-sangat tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah biasakan kita berpikir lebih dahulu sebelum kita berbicara. Jadi jangan ngomong dulu baru pikir. Biasakan berpikir dulu baru berbicara. Sama seperti kalau kita berbahasa asing, begitu kan saudara ya. Yang ketiga adalah, lebih baik banyak mendengar daripada banyak berbicara. Saya percaya saudara, lewat renungan pada hari ini, kita dibawa kepada sebuah kebenaran bahwa lewat mulut kita, lewat pembicaraan kita, lewat tutur kata kita, Tuhan bisa memakai kita. Maka daripada itu, mari segera kita perbaiki jika masih ada kekeliruan, jika kita punya kelemahan, kita gampang sekali mengikuti orang lain. Kita gampang mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak bermakna. Ayo kita datang pada Tuhan, kita minta ampun di hadapan Dia, kita minta tolong kepada Roh Kudus agar memampukan kita untuk kita senantiasa berbicara, bertutur kata yang benar, yang membangun, yang positif, yang benar-benar menampilkan pribadi Tuhan sendiri. Sampai bertemu lagi di dalam sebuah perenungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.